Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Video kali ini seru nih. Ada aksi drama dor-doran ini ya. Dan kejar-kejaran yang seru banget. Jangan dilewatkan. Kita langsung aja ya saksikan. Kapal Pukat Harimau Malaysia memasuki wilayah Indonesia. Pukat Harimau. Gila. Udah setengah. Ini sih kapal besar ini. Udah mulai mau lepas apa orang itu? Kapal Malaysia, stop engine please. Kelihatan jelas banget ya kapalnya ya. Melarikan diri kapal Malaysia. Kabur. Melarikan diri. Kencang banget larinya. Perbatasan. Dia melarikan diri menuju ke batasan ya supaya tidak bisa ditangkap. Berhenti. Tetap kita melakukan pengejaran. Tambah kecepatan. Klakson. Seru. Lakukan towing. Oh, ini udah berhasil ditangkap nih, ditarik kapalnya nih. Mati engine. Posisi kapal nelayan Malaysia mati mesin, terpaksa melakukan towing menuju Lanal Tanjung Balai Asahan. Nah, itu dikirim kapal patroli kecil ya untuk mendekati. Beberapa waktu yang lalu, kami dari tim F1KR Lanal Tanjung Balai Asahan melaksanakan penindakan terhadap kapal ikan asing Oke. berbendera Malaysia di jarak 27 nautical mil dari perbatasan, sudah masuk wilayah Indonesia. Jadi hal ini merupakan aksi cepat merespon adanya aduan dari nelayan-nelayan kita yang menyampaikan bahwa banyak ataupun ada nelayan-nelayan asing yang berbendera Malaysia yang masuk ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Jadi dengan adanya laporan tersebut, kami meluncurkan KAL Pandang 1172 untuk bergerak ke daerah tersebut, dan benar adanya di daerah tersebut kita temukan satu kapal ikan asing berbendera Malaysia sedang menarik jaring jenis Pukat Harimau. Setelah kita dekati, mereka langsung memutus jaring, kemudian bergerak menambah kecepatan menuju ke utara, menuju ke wilayah Malaysia. Nah, kemudian komandan kapal melaksanakan peran tempur, melaksanakan peran pemeriksaan dan mengejar kapal tersebut dengan prosedur yang sudah ada. Oke, Kita bagus, sampai bagus. dengan mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal, dan kita juga menurunkan skoci dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kapal ikan asing tersebut. Akhirnya kapal ikan asing itu dapat kita rapati, dapat kita periksa, dan memang ditemukan beberapa pelanggaran seperti pelanggaran wilayah, tidak adanya izin penangkapan ikan di Indonesia, dan juga penggunaan jaring pukat harimau.
di mana mungkin perlu kita ketahui jaring pukat harimau ini dilarang di Indonesia karena merusak ekosistem laut. Jadi kapal ikan ini bukan hanya melanggar wilayah, tapi juga melanggar ekosistem laut Indonesia. Benar itu. Ada berapa orang Sangat komandan yang benar. diamankan? Jadi ABK-nya sekarang kita amankan 5 orang, seluruhnya warga negara Malaysia, dan sekarang sudah kita bawa termasuk kapalnya, begitu dari lokasi penangkapan sudah kita kawal dan kita sekarang sudah disandarkan di pelabuhan di Lanao Tanjung Balai Asahan. Untuk ABK-nya juga sudah kita tahan di Lanao Tanjung Balai Asahan. Saat dilakukan penegahan apakah ada perlawanan itu? Nah itu jadi pada saat kita dekati mereka mencoba kabur ke daerah utara, dengan halu ke utara, memasuki wilayah Malaysia. Namun kita cegat dengan speed di mana kecepatannya lebih tinggi daripada kapal nelayan itu. Untuk perlawanan tidak ada, jadi kita juga sudah melaksanakan sesuai prosedur, mulai dari pengejaran dengan membuka radio, dengan isyarat, tapi tidak berhenti juga. Akhirnya kita mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan akhirnya berhenti. Demikian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, teman-teman, ini adalah penangkapan yang terbilang sukses ya, di mana kapalnya berbendera Malaysia, kemudian awak kapal beserta nahkoda kapal juga berasal dari Malaysia. Jadi bukan dari negara selain Malaysia. Ya biasanya kan ditolak tuh ya, walaupun bendera Malaysia, ternyata awaknya bukan Malaysia. Berarti bukan orang Malaysia pelakunya. Tapi ya begitulah, ya namanya juga negara tetangga kita ya. Nah biasanya mereka nanti mengaku tidak bersalah, para nelayan ini. Yang salah itu adalah ikannya. Kenapa ikannya lari ke laut Indonesia? Nah itu, mereka kejar tuh ke laut Indonesia. Dan kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini dilarang menggunakan kapal pukat ya, itu dilarang untuk pengambilan ikan. Apalagi dia menggunakan jaring troll ya. Ini sangat berbahaya bagi ekosistem di laut kita. Tapi namanya juga orang dari negara luar ya, itu nggak akan peduli dengan rusaknya habitat ikan di laut kita. Yang penting mereka adalah mendapatkan ikannya, mendapatkan hasil lautnya. Ya, soal rusak atau enggak urusan gitu loh. Karena apa? Di negara mereka sendiri kemungkinan besar ya, lautnya itu sudah rusak karena penggunaan kapal pukat harimau seperti ini. Akibatnya apa? Ya nggak ada ikan. Akhirnya karena nggak ada ikan, ya ngambillah ke perairan Indonesia. Jangan-jangan nih, jangan-jangan ya, sebagian ikan yang beredar, yang dipasarkan di Malaysia itu adalah hasil dari pencurian di laut Indonesia yang mereka beli ini oleh warga Malaysia. Tapi walau alam ya, Pak De juga nggak tahu, ini hanya dugaan saja. Tapi kita kembali lagi ya ke bagaimana cara tentara Indonesia Angkatan Laut dalam hal ini itu menggunakan prosedur yang seharusnya dilakukan ketika melakukan proses penangkapan, di mana dilakukan peringatan-peringatan yang secara bertahap, mulai dari peringatan pakai suara, ya, pakai pengeras suara, kemudian peringatan menggunakan klakson tadi, kemudian juga peringatan yaitu dengan menggunakan kode-kode morse-morse mungkin ya, pakai morse laut, sandi laut ya. Kemudian juga diperingatkan dengan menggunakan tembakan. Tapi tembakan yang dilakukan ini itu jelas yaitu tembakan ke udara. Kalau tembakan ke udara nggak berhenti, maka akan dilakukan tembakan ke arah air. Tembakan ke arah air tidak berhenti, akan dilakukan tembakan ke arah badan kapal atau mesin kapal. Tapi alhamdulillahnya waktu ditembakkan tembakan udara, ini nelayannya takut juga gitu ya, akhirnya berhenti. Nah, prosedur-prosedur ini yang harus dipatuhi. Jadi bukan menembak pada manusianya, pada orangnya, bukan itu sasarannya. Itu prosedur yang benar. Ya, memang terjadi dor-doran di sini. Wah, seru banget ya kalau Pak Adi nonton. Baru kali ini ada video yang dengan jelas ya proses penangkapan
nelayan pencuri ikan di Indonesia itu seru banget ini, lihatnya enak banget ya. Sampai dengan penjelasan dari yang berwenang di Angkatan Laut tersebut itu cukup jelas apa yang terjadi sebenarnya. Jadi di sini ada pelanggaran-pelanggaran, terutama yang jelas adalah pelanggaran wilayah. Dan kita tahu ya, nelayan Malaysia yang mencuri ikan di wilayah Indonesia ini mereka paham ketika mereka ketahuan, mereka akan melarikan diri, dan pasti melarikan diri adalah ke perbatasan wilayah. Karena kalau sudah di perbatasan wilayah mereka sampai sana, maka kapal kita ini sudah hampir tidak boleh ya untuk bisa menangkap mereka lagi. Itu caranya ya. Tapi dengan kapal speed yang kecepatannya tinggi, jadi TNI Angkatan Laut ini menurunkan kapal speedboat ya untuk mengejar dari kapal nelayan ini ya. Ya kalau nggak pakai kapal kecil nggak mungkin kejar ya, karena jelas di sini kecepatannya beda dengan kapal besar. Karena di sini yang dipentingkan adalah bagaimana saling mendahului sebelum kapal nelayan Malaysia ini sampai ke perbatasan dengan negara Malaysia. Nah, teman-teman, demikian tadi ya peristiwa bagaimana proses penangkapan kapal nelayan yang jelas-jelas sangat mengganggu ya. Ini kapal besar loh ya untuk menangkap ikan ya, kapal pukat jenisnya. Ya otomatis dia menggunakan yang namanya jaring, di mana jaringnya ini sampai ke dasar laut. Sehingga waktu jaring itu ditarik ya, itu akan menggeser permukaan laut, akibatnya terumbu karang hancur. Ini yang nggak boleh terjadi di Indonesia. Makanya ikan di Indonesia itu banyak karena temburu karang di Indonesia itu ya, itu banyak sekali gitu loh. Jadi ikannya ya senang gitu untuk beranak pinak, untuk hidup, untuk mencari makan ya, ketimbang di laut Malaysia ikannya males karena di situ gersang ya, di situ padang pasir semua mungkin lautnya di dalamnya itu, sehingga ikannya tidak mau di sana. Nah, hal-hal seperti inilah yang harusnya menjadi perhatian, bahwa dalam proses pengejaran untuk penangkapan yang terjadi di laut itu harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku ya, bukan asal sembarangan saja dalam penggunaan senjata main dar-dor-der aja ya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.